Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Nanisa. Ini aku sambil duduk ya guys. Oke, jadi kali ini aku mau share soal kerjaan aku sebelumnya. Jadi sebelumnya itu aku kerja di bagian suara. Kenapa aku bilang kerja di bagian suara ya? Karena kerjaan aku cuman ngomong gitu. Apalagi aku introvert gitu kan. Dan aku tuh paling gak suka sosialisasi sama orang. Karena kayak kalau sosialisasi sama orang tuh energi aku tuh habis gitu kan. Terus aku nih orangnya nggak sabaran. Dan kenapa aku milih dunia suara? Karena aku ingin melatih kesabaran aku dulu biar aku nggak gampang baperan. Karena aku anaknya baperan parah. Dan aku milih dua kerjaan nih guys setelah aku lulus kuliah, yang notabene sama sekali nggak nyambung sama jurusan aku. Jadi aku pilih menjadi desk call sama call center. Kalian penasaran nggak desk call itu apa, call center apa? Bakal aku jelasin lebih lanjut sambil aku bersihin muka ya guys. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu aku tuh kerja sebagai desk call itu mulai Desember 2021 sampai Januari. Tapi Januarinya tuh yang kayak cuman sebentar gitu ya. Jadi kurang lebih aku tuh kerja nggak nyampe sebulan. Dan tugas dari desk call itu apa? Tugas dari desk call itu adalah mengingatkan nasabah yang jatuh tempo pembayaran gitu. Dan untuk penggajiannya gimana nih? Jadi penggajiannya kayak gini guys. Ketika kalian menghubungi nasabah, kalian menyampaikan teks sesuai SOP perusahaan, kalian akan dapat Rp500 satu call-nya. Dan kalau nasabahnya itu bayar ketika kalian telepon, transaksi di hari itu, maka kalian dapatnya Rp4.000. Jadi kan lumayan tuh, dapat 4.500 satu nasabah. Dan telepon yang kalian terima itu nantinya bakal banyak banget, bisa nyampe ratusan gitu guys. Jadi kan lumayan tuh, lumayan kan, karena apa? Bayangin aja nih, kalian dapet 100 call itu udah dapat 50.000. Dan ini ada uang absen. Uang absennya itu tiap hari. Uang absennya itu Rp20.000. Terus untuk jam kerjanya kalau aku dulu di PT, boleh disebutin gak sih? Tapi aku gak mau sebut, gimana dong? Rahasia ya. Itu kerjanya mulai dari jam berapa ya? Jam 7 sampai jam 6. Istirahatnya 1 jam, tapi full di rumah aja. Jadi kalian mau telepon sambil rebahan, kayak makan, kayak ngapain aja itu terserah. Yang penting kalian angkat teleponnya. Terus teleponnya itu ini pakai laptop, auto pokoknya gitu deh. Jadi kayak yang santai gitu kerjaannya. Dan kalau ditanya worth it atau enggak, menurut aku worth it. Kenapa? Karena di sini kita tidak mengeluarkan bensin. Kalaupun makan, ya tinggal makan aja gitu. Dan kalian di sini tidak ada kesempatan buat hedon karena kalian di rumah aja. Yang penting kalian punya jaringan yang kuat. Jadi gajiannya itu sebenarnya tetap bulanan. Cuman kalian bakal tahu tuh sehari kalian dapat berapa ratus ribu duitnya, karena memang setransparan itu. Misal dapat satu call 500, langsung ada tulisannya tuh guys. Jadi kalian bisa tahu nih gaji kalian, oh hari ini 100.000, hari ini 200.000. Kalian bakal tahu gaji kalian gitu. Dan kelemahannya dari pekerjaannya ini ya, karena WFH, jadi memerlukan sinyal internet yang kuat. Ibaratin kayak gini nih guys, kalian punya 500 data yang otomatis masuk ke setiap orang, cuman harus diperebutkan dengan wifi, diperebutkan dengan kekuatan sinyal gitu. Dan aku tuh 16 hari kerja itu dapat 1.600.000, lumayan kan, di rumah aja gitu. Dan emang kerjanya cuman ngingetin nasabah doang, tanpa perlu kalian bikin laporan atau apapun. Kalian juga nggak bakal pusing. Yang penting satu, jangan baper. Karena ketika kita ngingetin nasabah, pasti dari nasabah itu ngancem lah, marah-marah lah. Ya tahu sendiri kan, orang berhutang biasanya itu galak banget kalau ditagih. Ya kayak gitu. Tapi kenapa aku cuma 16, nggak nyampe 1 bulan di sana? Karena aku dapat tawaran kerjaan yang lain guys. Dan ini adalah call center. Lanjut aja kita bahas yang kedua seputar call center. Dan bakal aku bandingin menurut versi aku worth it mana, call center atau desk call.
Untuk call center sendiri itu tugasnya adalah melayani nasabah, tapi via telepon, memberikan informasi ke nasabah, membantu keluhan nasabah, membantu mengatasi masalah nasabah. Nah itu. Dan waktu itu aku terjunnya di call center perbankan ya guys. Aku nggak tahu kalau call center yang lain, cuman kalau call center perbankan sendiri untuk resikonya adalah seperti ATM hilang yang memang harus segera diblokir gitu kan. Karena kalau misalnya nih kita nggak cepat-cepat blokir, hitungannya kita kena juga. Itu kerjaan kita, meskipun nasabahnya bawel atau apapun ngajak ngomong terus, kalian harus tetap siaga gitu loh, gitu hanya waspada gitu, kayak ini uang orang nih nggak mungkin hilang, karena kalau hilang kita juga yang kena gitu kan. Karena itu tugas kita adalah membantu nasabah, bukan mendengarkan cerita nasabah. Untuk gaji jelas lebih besar call center, apalagi aku di call center perbankan dulunya. Untuk jam kerjanya gimana? Oke, jadi kalau misalnya call center ini jam kerjanya itu waktu aku itu 9 jam, 8 jam kerja, 1 jamnya istirahat. Tapi ada laporan. Kalau yang desk call sebelumnya itu nggak ada laporan. Kalau call center ini ada laporan, dan laporan kalian itu harus clear sebelum kalian pulang. Jadi kalian nelpon sambil buat laporan. Jadi memang harus multitasking, bisa ngedengerin, bisa memahamin, dan bisa membuat laporan. Seperti itu guys. Tapi ada tekanan. Kalau yang desk call tidak ada tekanan. Untuk gaji lebih besar call center pastinya, apalagi kalau misalnya kalian shifting. Soalnya kalau desk call itu kan nggak ada shiftingnya ya. Kalau call center ada shiftingnya guys, dan shifting itu pasti dibayar. Kalau shifting jam kerjanya sama, tetap 8 jam kerja juga. Bahas plus minusnya ya. Jadi plusnya itu adalah jam kerjanya 8 jam. Kalau misalnya laporan jadi kalian pulang lama, ya itu salah kalian sendiri. Kenapa laporannya nggak dang-dang kelar. Terus tidak ada target. Jadi kalian mau capai target atau enggak, ya udah gaji kalian tetap segitu. Cuman kalau misalnya nih kalian kinerjanya bagus, mungkin bakal ada reward kayak gitu. Untuk minusnya sendiri tertekan. Yes, makanya untuk pekerjaan yang seperti desk call atau call center itu banyak banget nih karyawan-karyawan yang resign. Sehari, 2 hari, seminggu, kerja sebulan, resign. Ya, karena memang ada tuntutannya. Tapi untuk mahasiswa baru yang lulusan baru, it's okay, coba itu menurut aku ya. Terus, worth it mana nih, call center atau desk call? Menurut aku ya, ini pandangan aku pribadi. Mungkin menurut pandangan orang akan berbeda ya. Menurut aku worth it call center. Kenapa? Karena call center tidak ada target, sedangkan desk call ada target. Call center jam kerjanya 8 jam, 1 jam istirahat. Kalau desk call itu kerjanya banyak loh, jam 7 sampai jam 6, hampir 11 jam ya. Plus istirahatnya 1 jam, berarti 10 jam kerja. Terus liburnya itu seminggu sekali kalau desk call. Nah, kalau call center Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kalian libur gitu. Kalau ngajuin cuti ya udah ajuin aja gitu. Karena sama seperti perusahaan lain, jatah cutinya itu 12 apa ya? Dari segi gaji jelas call center. Jadi kalau misalnya lulusan baru mau coba call center atau desk call, cobalah call center. Tapi kalau pengen desk call bisa aja sih. Tapi aku lebih nyaraninnya. Dan dua kerjaan ini sama-sama punya tuntutan. Suaranya nggak harus bagus sebenarnya, tapi intonasinya setidaknya sama. Untuk tekanan, call center itu tekanannya lebih besar gitu. Jadi kalian pilih mana nih? Call center dengan tekanan yang besar tapi gajinya juga sesuai, atau yang ini yang tekanannya B aja, ya gajinya juga ya lumayan. Kalian bisa dapat UMR nih, tergantung UMR daerahnya. Tapi bisa juga lebih besar. Seperti itu, tergantung dari perharinya kalian dapat berapa call. Gitu guys. Jadi gimana? Seru kan? Kerja jadi call center atau desk call? Tertarik mau coba? Silakan daftar. Dan ya, mungkin cukup sekian konten dari aku. Kalau misalnya kalian suka nih konten-konten bahas kerjaan kayak gini, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan ya, bye-bye guys. Terima kasih sudah mendengarkan video aku dan juga sudah menontonnya. Assalamualaikum.